warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, kiai, habaib, wabil khusus ini orang tua kita, walaupun sudah tua tapi masih muda saja, Bapak Profesor Kiai Haji Syukran Mahmud, teman-teman yang lain. Kalau yang di bawah ini murid-murid saya semua ini. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim dalam acara peringatan Maulid Akbar, silaturahim para santri alumni di Pondok Pesantren Darul Rahman yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada para ulama, para habaib yang telah membesarkan kita, membentuk karakter kita, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan semua mereka dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para undangan sekalian, saya dimintakan untuk menyampaikan tausiah. Tausiahnya 3 topik: Maulid Nabi, silaturahim, pertemuan alumni. Insya Allah satu topiknya 1 jam. Jadi 3 topik, insya Allah 3 jam. Amin. Amin. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Berbicara Maulid Nabi yang sudah menjadi tradisi kita umat Islam di Indonesia dan di mana-mana. Diadakan acara dengan berbagai tradisi, cara-cara yang kita temukan dengan segala bentuk beragamnya. Ini merupakan bukti kecintaan dan sekaligus terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un.
membicarakan sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat dari manusia-manusia hebat dunia, manusia yang paling besar dari manusia-manusia besar dunia. Kita mau angkat topik itu dari berbagai sisi mana saja diungkapkan oleh Al-Habib Ali Al-Habashi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati Maulid berarti kita ingin menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai contoh tauladan yang kita jadikan sebagai panutan. Di kota kelahiran saya di Palembang, memperingati Maulid Nabi ini dimulai dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan akhir Rabiul Tsani, dengan istilah, ada istilah Ishrin, ada istilah Arba'in. Sebelum bulan Maulid datang sudah diundi dulu tempatnya yang mana, apakah dibuat di rumah, di masjid, di musola, sampai dengan selesai bulan Rabiul Tsani. Itu acara yang resmi. Setiap hari Maulid itu bisa saja 5 kali, 6 kali. Habis subuh sudah Maulid, jam 8 Maulid, jam 12 juga Maulid, asar Maulid, maghrib Maulid, isya juga Maulid. Dan setiap Maulid alhamdulillah nasi kebuli terus. Kebulinya tidak ada ayam, tidak main, kambing. Diyakini makan nasi dalam acara Maulid tidak ada kolesterolnya. Betul? Yang ada kolesterolnya itu di rumah sakit, bukan acara Maulid. Di Sulawesi, di Banjarmasin, saya sudah keliling, caranya berbeda-beda. Untuk apa? Mengungkapkan keistimewaan, kehebatan, kebesaran dan keagungan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bisa kita petik adalah akhlak dan budi pekerti. Kita selalu membaca wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir, apa tafsirnya? Wa innaka ya Muhammad la'ala adabin rafi'in jam. Akhlak dan bukti yang luar biasa. Wa khuluqin fadilin karim. Faqad jama'a Allahu fika al-khasa'is wal karamat. Nabi mempunyai kelebihan yang luar biasa. Maka disebutkan dalam konteks keilmuan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rela kalau umatnya itu bodoh, kalau umatnya itu bego, kalau umatnya itu apa lagi? Tolol. Maka di dalam kitab-kitab tafsir, wa kana min khuluqihi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama apa? Al-ilmu wal hilm, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan kunci segala-galanya.
Kita mau beribadah, tidak ada ilmu, tidak sah ibadahnya. Kita mau berbuat apa saja harus dengan ilmu pengetahuan. Kita dapatkan dari mana? Dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari ulama-ulama kita. Tadi disampaikan, melalui tangan-tangan mereka itulah kita semua ini menjadi manusia yang terhormat, manusia yang punya ilmu pengetahuan. Maka disitulah seluas apa ilmu pengetahuan yang kita cari. Mau mencari ulumul Quran, cabangnya sekian banyak. Satu cabang saja kalau kita ingin pelajari dengan baik, dipastikan kita selesai dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu yang kita cari satu cabang tadi belum kita dapatkan. Itulah ungkapan Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah. Begitu beliau sebutkan ada 47 cabang ilmu Al-Quran yang harus kita pelajari. Di penghujung pendahuluannya beliau katakan, i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau arada al-insanu istiqsa'ahu lastaqrara umrahu walam yuhkim amrahu. Sampai beliau katakan, fa inna sina'ata tawila wal umra qasir. Satu, istiqsa'ahu bukan istiqsa'aha. Begitu juga apalagi ilmu hadis, ulumul hadis, cabangnya sekian banyak, ada 52 cabang menurut Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat 405 Hijriah. Terus berkembang. Abu Nu'aim Al-Asbahani 430 Hijriah, Al-Khatib Al-Baghdadi 463 Hijriah, sampai dengan Ibnu Salah Asy-Syahrazuri yang meninggal 643 Hijriah dengan kitabnya yang kita sering kenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Buku yang luar biasa, karya yang monumental, sampai disyarahkan, diringkaskan oleh para ulama setelahnya menjadi 33 kitab besar. Sebelum itu muncul tokoh-tokoh juga. Ada Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi 584 Hijriah dan lain-lainnya. Diungkap oleh Al-Hazimi bagaimana keluasan ilmu hadis itu yang sampai pada masanya Imam As-Suyuti sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Anwa'u ulumil hadis katsiratun la tu'addu. Imam Al-Hazimi mengungkap anwa'u ulumil hadis katsiratun tablughu mi'ah, kullu naw'in minha ilmun mustaqil, falau anfaqa at-talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Sama ungkapan tadi, kalau ada seorang pelajar penuntut ilmu menghabiskan umurnya fihi, bukan fiha, satu cabang saja, dipastikan ma adraka nihayatahu, dia tidak sampai ke finishnya, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu usul fikih, ilmu fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya begitu luasnya kita pelajari melalui tangannya para ulama, guru-guru kita,
panutan-panutan kita, karena tadi disampaikan keikhlasan dalam mengajarkan, menyampaikan ilmunya, itulah yang membawa keberkahan kepada kita semua. Pak Kiai Sukron, sudah lama dari sejak saya kembali dulu dari menuntut ilmu, saya disuruh mengabdi di sekolah tinggi Darul Rahman, diajak juga kemana-mana berdakwah, kami ke Singapura, ke Malaysia, keliling. Beliau luar biasa, sosok yang menyampaikan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu. Karena keikhlasan itulah kita sekarang dapat mempelajari ilmu agama itu. Maka untuk mendapatkan ilmu itu sebagai santri, sebagai murid, sebagai mahasiswa, kita harus kedepankan yang namanya al-akhlaqul karimah. Kita jadikan guru itu betul-betul menggantikan orang tua kita. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita? Pamit keluar dari rumah mau sekolah, kita cium tangannya bolak-balik dengan pesan doakan. Didoakan begitu ikhlasnya mendoakan. Begitu juga guru-guru kita. Ini pengalaman saya. Saya 12 tahun, 8 tahun saya di Madinah, 4 tahun di Madinah, 8 tahun saya di Makkah Al-Mukarramah. Tidak mencukupkan ilmu itu di bangku sekolah, bangku kuliah. Tapi kita harus menjemput ilmu itu dari tangannya para ulama di bidangnya masing-masing. Habis asar keliling kita ke rumah Syekh Fulan dengan takhususnya masing-masing. Apalagi di Makkah berjumpa dengan para ulama-ulama besar, guru-guru besar yang mengajar adalah mereka yang sudah berpengalaman mengajar dan memberikan ilmunya di Al-Azhar sekian puluh tahun. Ada guru saya 55 tahun dia mengabdi di Al-Azhar, mengajar di Ummul Qura. Luar biasa. Kalau ngajar nggak pernah bawa buku Al-Muwafaqat, semuanya di kepala. Usul fikih, Nihayatul Usul, Minhajul Usul ila Ilmil Usul Al-Imam Al-Baydawi di luar kepala. Ilmu-ilmu Al-Quran di luar kepala, ilmu hadis di luar kepala. Kita juga bingung bagaimana Syekh bisa seperti ini. Dijawabnya bikasratil muwadhabah wal mulazamah, karena ketekunan setiap hari bergelut dengan keilmuan, ilmu-ilmu yang dikuasai, maka dengan sendirinya ilmu itu melekat sehingga mereka secara tekstual hafal teks daripada kitab-kitab itu. Apa rahasianya? Rahasianya ketaatan dan kepatuhan, akhlak dan budi pekerti kepada sang guru itu sendiri. Saya dulu setiap hari habis asar keliling, istri saya bilang, mau ngaji apa lagi? Buku sudah segitu banyak di rumah, mau belajar apa lagi? Saya bilang saya mau nuntut ilmu, sudah janji dengan guru-guru saya. Datang asar, dari asar nanti mulai, ayo kita mulai, katanya qala al-muallif rahimahullah, mulai
Kalau sudah selesai nanti sebelum maghrib dia bilang sudah selesai, pulang ke rumah. Ajak istrimu, anak-anakmu tawaf agar mendapatkan keberkahan. Kalau pagi hari sebelum saya masuk ke perpustakaan untuk menulis, melakukan penelitian, saya tunggu dulu kedatangan mereka. Jam 7:30 saya sudah di kampus, tunggu di pintu gerbang. Beliau diantarkan oleh sopir-sopirnya. Begitu keluar kita sambut, kita cium tangannya bolak-balik, cium keningnya. Ada yang dibawa kita bawakan, ada tas kita pegang. Sampai beliau katakan, "La ya ini," katanya, "anta dokter, kamu seorang dokter." Tidak hirau kita tuntun karena sudah tua, kita tuntun sampai nanti ke tempat ruangan guru-guru besar yang sudah disediakan. Sudah duduk, tanya lagi, mau kopi, mau teh, hanya manis-manis mulut saja. Padahal romboinya sudah ada, yang melayaninya sudah ada, lengkap semuanya. Dia bilang sudah cukup, pergi ke perpustakaan sana, teruskan penulisan tesis dan disertasinya. Begitu kita mau pergi, kita izin, ditariknya tangan kita. Tangan yang dipegangnya, dada kita dipegangnya, kepala kita dipegangnya. Apa dia bilang? Ba'din takut misli, nanti kamu jadi seperti aku. Itu doanya guru luar biasa. Tidak bisa kita bayar dengan uang, tidak bisa kita balas dengan apa saja. Maka itulah diantara akhlak yang harus kita miliki. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, hormati guru-guru itu. Ada guru yang apabila ngajar dia marah, tapi ketika marah ilmunya semua keluar. Qala fulanun fi kitabi, qala fulanun. Begitu luasnya. Begitu selesai kita tanyakan apakah yang dijelaskan oleh Syekh tadi itu masuk menjadi materi ujian, karena sudah di luar kurikulumnya, di luar muqarrarnya. Dia jawab na'am. Begitu na'am satu kelas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti materinya bertambah. Itulah keluasan dari ilmu yang mereka miliki. Saya tidak mencukupkan dengan kurikulum yang ada, buku yang menjadi rujukan. Apa yang disebutkan saya penasaran, saya cari di toko-toko buku, kita beli, kita cari apa yang diucapkannya tadi itu. Ternyata betul keluar dia di dalam materi ujian. Ulama-ulama besar di Makkah, itulah keberkahan kita. Maka ilmu-ilmu agama itu harus dipelajari langsung dari para masyaikh, guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang punya ilmu pengetahuan, yang menimba ilmu pengetahuan dari guru-gurunya, yang tersambung sanadnya sampai kepada penulis semua kitab yang diajarkan. Itulah namanya kita dalam mengajarkan kitab apapun harus ada ijazahnya dari guru itu. Ijazah itulah keberkahan. Seolah-olah dibukakan kepala kita, begitu dia katakan arwi hadzal kitab an syaikhi,
wa syaikhi an syaikhihi, dan seterusnya sampai kepada muallim. Dia katakan ajastukum, berarti kepala kita dibukanya, masuk semua ilmu yang diinginkannya dari kitab yang kita kaji. Saya pernah ngaji Qalyubi fikih Syafi'i dari seseorang yang mendapatkan gelar Syafi'iyul Asr, Syekh Mahmud Abdul Daim. Beliau ini profesornya 5, sudah dapat doktor tahun 25, ngajar umurnya sudah 96 tahun, tapi masih luar biasa. Ngaji Qalyubi dari habis asar sampai maghrib 3 bulan belum masuk materi, baru pendahuluannya saja. Saya terus mewakili teman-teman, saya tanyakan, mata nabda ya fadilat syekh? Jalasna 3 ashhur wa la zilna fil muqaddimah. 3 bulan masih dalam pendahuluan. Apa dia jawab? Hadza huwal ilmu yabni wal ilmu bahrun wasi'. Itulah ilmu, wahai anakku. Ilmu itu lautan yang begitu luas. Besok paginya kita datang, sudah katanya arwi hadzal kitab an syaikhi dan seterusnya, ada studi, seolah-olah dia buka kita. Semua yang dimiliki itu dikasihkan semuanya kepada kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rela kalau umatnya itu bengok. Al-ilmu wal-hilmu dan sifat-sifat Nabi yang lainnya. Maka itulah yang harus kita pegangi, dan jangan sampai sebagai penuntut ilmu merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia peroleh. Ilmu terus berkembang, kita ikuti perkembangan itu. Kitab-kitab juga terus berkembang. Dulu mungkin masih dalam bentuk manuskrip, makhtutat, masih tulis tangan. Kita membacanya juga perlukan alat. Sekarang alhamdulillah sudah banyak kitab-kitab itu yang ditahqiq. Dari 650.000 naskah yang ada, sebahagian besar sudah ditahqiq dan sudah beredar. Canggihnya sekarang bisa dikirim melalui PDF. Nak dibuka PDF-nya hilang, ilmunya juga hilang. Karena sekarang banyak yang belajarnya pakai apa? Pakai iPad, pakai laptop. Tidak percaya diri dengan hafalannya. Nah, kalau semua dimasukkan situ laptopnya 3, kuliah harus berjalan. Terus bilang sama mahasiswa, kuliah hari ini terpaksa ditunda karena laptop saya tinggal di rumah. Nggak mungkin. Maka dengan perkembangan itu menjadikan kita memiliki referensi keilmuan yang luar biasa. Dulu kita belajar namanya tafsir bil ma'tsur. Pegangan kita Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'tsur Imam As-Suyuti. Sekarang dengan perjuangan para ulama sudah dikumpulkan dari berbagai referensi yang dulu masih manuskrip, dikumpulkan dan dicetak menjadi ensiklopedia mausu'ah khusus tafsirnya bil ma'tsur. Berapa jilid? 26 jilid besar. Kalau yang di atas 10 jilid, 5 jilid, tidak usah dibaca, lihat saja sudah kenyang. Begitu luasnya ilmu pengetahuan. Sekarang orang supaya jalan pintas dalam mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran, ada namanya tafsir tematik, tafsir maudhu'i.
topik diangkat, dicari ayat, dicari pembahasannya. Sekarang sudah dibuatkan oleh ulama hampir 500 permasalahan, 500 topik-topik keilmuan dikumpulkan menjadi tafsir maudhu'i dengan judulnya Ensiklopedia Tafsir Maudhu'i. 36 ilmu. Mau tafsirnya yang modern, tafsirul hadis. Almarhum Syekh Azza Darwaza menuliskan sudah 10 jilid. Artinya informasi keilmuan sudah ada di tengah-tengah kita. Tinggal sebagai penuntut ilmu terus belajar, terus meningkatkan keilmuannya, dan jangan sekali-kali merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada, mandek keilmuannya sementara zaman terus berkembang. Itulah seorang ulama ketika ditanya oleh muridnya, man ahwadun nasi ilal ilmi, siapa yang paling memerlukan ilmu itu? Kalau kita jawabnya, yang bego-bego itulah perlu ilmu, yang bodoh-bodoh itulah yang perlu ilmu. Tapi sang ulama mengatakan, menjawab pertanyaan muridnya, ahwadun nasi ilal ilmi humul ulama. Yang memerlukan ilmu adalah para ulama itu sendiri, bukan yang bodoh-bodoh itu. Kenapa ditanya? Kenapa? Dijawabnya, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Dikatakan seorang ilmuwan yang masih terus belajar. Kalau dia sudah merasa cukup, maka gelar sebagai seorang ilmuwan, seorang ulama akan tanggal dari dirinya, dan pada waktu itu dia berubah menjadi seorang yang jahil. Maka pada hari ini dengan silaturahim kita bertemu dengan para guru-guru yang telah berjasa membesarkan kita, membangun karakter kita, dan memberikan ilmunya. Yang masih hidup kita doakan, yang sudah meninggal juga jangan dilupakan. Saya dididik sama orang tua saya, setiap malam sebelum tidur kirim paling tidak suratul Fatihah. Orang tua, guru semuanya, siapa yang pernah berjasa, sebut satu-satu. Bayangkan ketika mereka mencurahkan seluruh kemampuannya, memberikan seluruh ilmunya dengan susah payah, dengan ikhlasnya. Sekarang enak belajar pakai iPad, pakai komputer. Dulu belajarnya masih pakai kapur tulis, papan tulis. Kapur tulisnya kebetulan tidak keras lembut, gurunya agak pendek sedikit nulis ke atas, kapur tulisnya pecah masuk ke mulutnya, batuk dia. Harus kita ingat itu. Walaupun teman-teman kita di belakang mengatakan al-ustadz ya'kulun tobasir, guru makan kapur, siapa yang mau makan kapur? Kita bayangkan itu semua, kita kirimkan Fatihah, doa buat mereka semua. Itulah tali silaturahim kita. Yang masih hidup kita datangi, cium tangannya, minta restunya, doanya. Itu yang diajarkan sama orang tua saya. Nanti pada saatnya kita ingin bertemu dengan guru-guru kita itu, walaupun mereka sudah pergi, kita tawassul, ya Allah, aku kangen dengan guru yang namanya ini. Temukan aku ya Allah malam ini, jumpakan aku. Insya Allah bertemu. Insya Allah bertemu. Mimpi, ya itulah yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah
ketika menafsirkan ayat 42 dari surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sayyidina Ali ditanya, apa tafsirnya ayat ini? Beliau jawab, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Ruh orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup bisa bertemu di waktu tidurnya, dalam mimpinya. Terjadilah ta'aruf, komunikasi, dialog, pertemuan lama sebentarnya, Masya Allah lah, apa yang Allah tetapkan. Begitu selesai Allah tahan ruh orang yang sudah meninggal, Allah kirimkan ruh yang masih hidup ke dalam jasadnya masing-masing. Maka sering disimpulkan oleh ulama, bagi orang yang Islam, orang mukmin tidak perlu takut mati, karena mati itu nikmat. Dibandingkan ini dengan tidur, beda antara mati dengan tidur. Kata anak-anak milenial sekarang, betting. Apa betting? Beda-beda tipis saja. Maka kalau di dalam kelas sedang pengajian, ada teman-teman kita kebetulan tidur, morok lagi tidurnya, jangan dibangunkan. Itu nikmat yang sedang didapatkan. Amin. Amin. Yang jawab ini pengalaman berat. Kematian juga nikmat. Kematian juga nikmat. Maka ketika orang tua mengingatkan kita, kalau ada temannya sedang tidur, jangan dicoreng-coreng mukanya. Dulu usil kita, cari arang, dipecahin arangnya, dicoreng-coreng. Kenapa? Nanti ketika dikirim kembali ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh itu bingung, ini rumah saya atau bukan. Tapi karena anaknya pernah mondok di Darul Rahman, dia jawab, nggak begitu Pak, untuk masalah ruh urusannya Allah, nggak mungkin salah masuk rumah itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maksud abah itu, katanya ayah itu, orang yang sedang tidur, sedang mendapatkan nikmat. Biarkan sampai dia bangun. Kalau di kelas, biarkan sampai dosennya pergi. Tapi nanti ketika ujian, ternyata yang tidur itu nilainya lebih baik. Tadi Ustaz Musfik katakan saya ini orang yang murah nilainya. Sebetulnya tidak. Saya beri nilai sesuai dengan hasil karyanya itu sendiri. Kalau ujian, hasil jawabannya itu sendiri. Tidak pernah saya tambahkan satu, tidak pernah saya kurangkan satu. Begitu juga guru-guru saya dulu. Al-mizan indallah. Ya, ini yang killer-killer itu. Ya, dosen nggak ada. Ada teman saya dulu dapatnya 69,5, kurang setengah lulus 70. Kata dosennya apa? Al-mizan indallah. Kamu harus ulang lagi, lagi. Ternyata soalnya lebih sulit daripada soal yang pertama. Nggak lulus lagi. Sekali lagi kita bersyukur dan kita yakini acara seperti ini insya Allah setiap tahun dilaksanakan. Dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita. Dengan silaturahim Allah murahkan rezeki kita. Dengan silaturahim Allah
mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena masih ada lagi tausiah dari guru kita Bapak Profesor Kiai Haji Syukran Ma'mun, maka saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi